Halo teman-teman sahabat YouTube semua, bertemu lagi dengan saya M. Ridwan. Nah, pada YouTube sebelumnya saya sudah membahas tentang TOEFL tahap 1 yaitu missing subject. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melangkah kepada missing verb. Sebelum kita melangkah kepada missing verb, ada baiknya kita mereview video sebelumnya tentang missing subject. Ada beberapa hal yang ingin saya berikan di sini, yaitu adalah contoh soal dari missing subject. Setelah itu baru kita melanjutkan videonya tentang missing verb. Oke teman-teman, oke kita cek soalnya sebagai berikut. Yang pertama adalah, nah kita perhatikan sama-sama teman-teman. Di sini adalah ada satu contoh soal missing subject. Kenapa kita mengetahui ini adalah missing subject? Karena kita lihat di dalam kalimat ini ada satu verb utamanya adalah gives, maka subjeknya harus subjek tunggal. Ketika kita pilih A, the sound I heard ini adalah kalimat suara yang didengar, itu adalah kalimat subjek, verb, objek. Maka kita tidak memilih yang A. Kenapa tidak memilih? Karena di sini tidak ada konektor. Nanti ketika kita memilih A itu ada materi tentang konektor, apa-apa saja konektor antara subjek, verb, objek, komplement, konektor, subjek, verb, objek, komplement. Nah, di pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang subjek, verb, objek, komplement pada di kalimat ini. Nah, ketika kita sudah memahami tentang gives, gives ini adalah kata kerja utamanya verb, maka kalau kita memilih A itu bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, the hearing of sounds. Nah, Z ini adalah konektor. The hearing of sounds tidak cocok untuk kalimat yang ada di dalam soal ini. Kemudian yang C, hearing the sounds. Nah, hearing the sounds itu adalah materi subjek tentang gerund. Kenapa hearing the sounds itu matching dengan gives? Karena hearing the sound itu hanya satu aktivitas di situ, sama seperti it. Kemudian the sounds yang D, kenapa kita tidak memilih D? Karena D itu adalah subjek jamak atau kata gantinya adalah they. Kalau D tidak bisa untuk kata kerja verb plus S, maka yang cocok di sini adalah hearing the sounds. Maka subjek utamanya adalah hearing. Hearing hanya satu aktivitas, mendengarkan suara-suara. Around us gives us vital information about our environment. So the best answer is C. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Jika masih juga masih mempunyai kendala tentang ini, maka kami akan memberikan soal yang kedua. Oke, baiklah sahabat YouTube semua. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Di dalam kalimat ini ada missing subject juga. Kita harus menemukan yang mana verbnya dulu, baru kita mengetahui bahwa di dalam kalimat ini ada missing subject. Nah, ketika kita lihat sama-sama di kalimat yang ini, in the United States, something something is. Nah, kita lihat is ini adalah verb utamanya. Ketika kita is generally responsibility of municipal government, kita harus melihat di sini kita harus membutuhkan subjek. Misal kalau kita pilih A, for water treatment. Kalau A itu jawabannya belum tepat. Kenapa belum tepat? Karena ada kata for. For di situ bertindak sebagai preposisi. Kemudian yang B, water treatment. Nah, water treatment itu tepat karena water treatment itu subjeknya kata gantinya adalah it, maka it cocok pakai verb is. Kenapa yang C tidak tepat? Karena where water treatment, where ini adalah konektor. Nah, ketika teman-teman fokus belajar di YouTube ini, teman-teman akan sampai pada materi konektor. Kemudian yang D, in which water treatment. In which ini juga konektor, sama kualitinya seperti where. Nah, maka subjek utamanya adalah water treatment. Sesimpel itu teman-teman. Dari sini mungkin jika teman-teman ada pertanyaan, maka teman-teman bisa komen di bawah. Mungkin kita bisa berbagi ilmu tentang pembahasan soal-soal TOEFL. Kemudian saya ada lagi satu soal lagi untuk kita bahas sama-sama. Nah, kemudian yang ketiga sama-sama kita lihat teman-teman YouTube semua. Di sini ada salah satu soal juga tentang missing subject.
kita lihat ketika kita memahami tentang ketika dia ada missing subject, kita harus menemukan dulu verb utamanya. Ketika di sini ada verb utamanya has, nah maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah missing subject. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita pilih A, ada kata why full employment. Nah, why ini adalah konektor. Jadi dalam satu kalimat itu tidak dibolehkan konektor. Maka jawaban yang why ini kurang tepat. Kemudian yang B, that full employment. Nah, that ini pun juga konektor. Jadi di dalam satu kalimat itu tidak membutuhkan konektor kecuali kalau dia dua kalimat menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, dia membutuhkan konektor. Nanti kita akan belajar tentang materi konektor. Kemudian yang ketiga adalah full employment. Nah, full employment ini adalah subjek, kata gantinya adalah it. Maka it yang cocok di sini kita menggunakan verbnya pakai verb s. Kenapa tidak yang D? Karena full employment that. Nah, that ini ada sebagai konektor lagi. Nah, konektor tidak tepat kalau dia tidak ada subjek verb. Kemudian konektor subjek verb, sedangkan sini masih subjek. Maka kalimat untuk melengkapi kalimat ini kita membutuhkan subjek. Subjeknya adalah yang C, full employment. Nah, saya berharap teman-teman sedikit memahami tentang materi missing subject. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah teman-teman ya. Terima kasih untuk pembahasan soal missing subject hari ini. Kemudian nanti kita akan melanjutkan tentang missing verb. Oke teman-teman, kita akan belajar dan membedah tentang apa itu verb. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share-nya teman-teman. Terima kasih.